Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iin Nur Cahya dari kelas 7 Ekonomi Syariah B, NIM 181720161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar dan kesejahteraan ekonomi. Jadi, selama 200 tahun terakhir ada dua aliran pemukiman tentang apa yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, yang berasal dari Adam Smith dan pada ekonomi liberal abad ke-19 yang berfokus pasar yang kompetitif. Yang kedua, mengambil titik awal dari kecenderungan pasar yang tak terkendali berakibat menimbulkan monopoli. Penting untuk memahami keduanya dan dipercayai memberikan gambaran realitas yang lebih baik karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang akan diambil dan terjadinya ketimbangan distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh dua mazhab tersebut. Total surplus ekonomi atau kesejahteraan total terbentuk dari dua sumber, yakni surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen mengukur perbedaan antara jumlah kesediaan konsumen untuk membayar suatu barang dan jumlah sesungguhnya yang dia bayar untuk barang tersebut. Sedangkan surplus produsen mengukur perbedaan antara jumlah penerimaan sesungguhnya yang diperoleh produsen dari memproduksi barang dan jumlah kesediaan produsen untuk menerima keuntungan minimal dari memproduksi barang tersebut. Surplus dapat berarti benefit atau kelebihan. Kesejahteraan ekonomi dalam pasar persaingan menurut teori kesejahteraan klasik, model pasar persaingan sempurna dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dapat dikatakan bahwa perekonomian yang sepenuhnya terdiri dari pasar persaingan sempurna mengarah pada maksimalisasi kepuasan konsumen. Hal berikut ini karena dalam equilibrium jangka panjang, adanya persaingan memaksa perusahaan produksi dengan teknologi dengan biaya paling rendah yang tersedia, dengan biaya per unit terendah, dan penjualannya kepada konsumen dengan harga yang hanya mencakup biaya rendah pula. Kemudian, kesejahteraan ekonomi dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Sebagai penentu harga, perusahaan dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjualan memiliki keterbatasan dalam menetapkan harga. Sebab, jika harga terlampau mahal, ada kemungkinan konsumen untuk menunda pembeli atau mengganti produk dengan barang substitusi. Kemudian, dalam kebijakan pemerintah merupakan batu sandungan bagi pendatang baru. Ini dikarenakan pendatang baru belum memahami seluk-beluk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga terkesan memihak pada industri yang sudah mapan. Kesejahteraan masyarakat dalam pasar yang kompetitif akan tercapai apabila asumsi persaingan terpenuhi. Namun, apabila gagal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisiensi, sehingga menimbulkan pendapatan atau kesejahteraan tidak adil dan kinerja perekonomian menurun, maka pemerintah dapat melakukan intervensi menggunakan ragam kebijakan, baik kebijakan harga maupun kebijakan desain sektoral. Untuk teori yang saya jelaskan tadi, ada persamaan pelaku wirausahaan yang saya datangi yaitu pabrik tahu Putih Sutra Kalisota, Purwokerto. Pada surplus konsumen, Umarni menjual tahu ke pasar Segamas Purbalingga, pasar Wage, Purwokerto, dan di Kloyan. Kemudian, pada surplus produsen, Ibu Marni menjual tahu per biji. Harga untuk ukuran besar 500 perak per biji, untuk
ukuran sedang 400 perak per biji dan ukuran kecil 350 per biji. Kemudian pada kebijakan pemerintah ada kaitannya dengan pabrik tahu putih Sutra Kalisoka Purwokerto, karena pabrik tersebut sudah mendapatkan izin dari desa dan sudah mempunyai surat perizinan usaha dengan nama BPOM atau Badan Pengelola Obat dan Makanan. Sekian dari penjabaran materi saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.